Sebulan sebelum menikah, aku kena PHK. Kayaknya dunia tuh rasanya tuh kayak mau hancur gitu. Tapi di saat yang sama, ada calon istri dan keluarga yang masih tetap percaya kalau misalnya selalu ada kesempatan buat mereka yang berusaha. Sampai akhirnya aku meminta izin pada keluarga untuk menggunakan sebagian uang dari angpau nikah untuk diinvestasikan belajar demi bisa mendapatkan pekerjaan dan menafkahi keluarga. Aku merupakan seorang lulusan psikologi dari salah satu universitas di Turki. Singkat cerita, ketika aku pulang ke Indonesia, aku mendapatkan pekerjaan sebagai People Development Consultant. Aku bekerja selama 4 bulan kurang lebih, sampai akhirnya aku kena layoff. Dan di saat yang sama juga, 2 bulan sebelum aku kena layoff, aku sudah berencana untuk menikah. Kayaknya dunia itu rasanya seperti mau runtuh ya. Semua plan itu sudah disiapkan hingga akhirnya aku menyampaikan itu ke calonku pada saat itu untuk disampaikan juga ke keluarganya. Tapi surprisingly, mereka menerima saja gitu. Karena bagi mereka layoff itu bisa terjadi bahkan ketika sudah nikah juga. Sehingga bagi mereka itu tidak jadi masalah karena pasti rezeki akan ada aja jalannya. Akhirnya aku dan istriku memutuskan untuk nikah. Pada saat itu juga pernikahan dibiayai oleh orang tuaku dan juga mertuaku. Tapi di saat yang sama juga aku punya komitmen pada keluarga besar bahwasanya aku bakal tetap mencari usaha gimana caranya bisa dapat kerja dan menafkahi keluarga. Ketika sudah mau nikah, di situ kami sekeluarga memutuskan kita bertahan hidup dengan angpau nikah dan sedikit tabungan yang kami punya. Dari situ juga kami juga menyisihkan sebagian uang untuk kayaknya ini akan berguna ke depannya untuk kita investasikan pada sesuatu. Tapi pada saat itu belum tahu ini kira-kira kemana. Sedikit banyak ketika di kantor yang lama, aku diskusi sama temen dekatku. Dia merupakan seorang digital marketing specialist dan sedikit banyak nge-influence tentang apa itu digital marketing, terus peluangnya seperti apa gitu. Nah, di saat yang sama juga ketika aku silaturahmi ke keluarga, ada salah satu paman dari istriku, dia juga bercerita tentang bisnisnya dan menginfluence tentang sosial media dan peluang dari digital marketing yang bisa berdampak pada bisnis gitu. Nah, dari situ aku cukup terinspirasi dengan digital marketing ini gitu. Aku pikiran kayaknya aku harus belajar digital marketing deh. Dan dari uang yang tadi bisa diinvestasiin, kayaknya ini bisa lari ke belajar digital marketing. Aku pada saat itu mencari belajar digital marketing dan aku klik enter. Di situ yang pertama kali muncul SEM-nya adalah Purwadika Digital School. Terus ada kata job connector juga kalau nggak salah. Wah, ini menarik nih, penasaran. Aku klik, terus ngeliat, wah ini kayaknya cukup meyakinkan gitu. Lanjutlah ke YouTube-nya, terus habis itu ke Instagram-nya dan berbagai sosial media lainnya. Dan habis itu diskusi sama istri. Dan di situ akhirnya kita memutuskan, oh kayaknya ini legit bisa deh kita investasiin di sini. Seiring berjalannya waktu, wah ternyata aku cukup menikmati proses belajarnya dengan mentor-mentor yang ada di sini gitu. Cukup menikmati juga bahkan proses brand challenge, walaupun ya susah. Tapi spiritku pada saat itu adalah ini cara aku menafkahi istri gitu. 2 pekan sebelum selesai itu kita lagi ngerjain brand challenge terakhir kalau nggak salah. Itu tiba-tiba dapat pesan dari seorang HR dari perusahaanku sekarang gitu, menanyakan apakah bersedia untuk interview besok. Wah, itu kaget banget gitu. Itu prosesnya nggak lama, mungkin sebulan ya. Sebulan, dan alhamdulillah di situ aku dapat offering sebagai Digital Marketing and Communication Officer di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Momen itu sungguh membanggakan. Aku nelpon ke Anissa, terus habis itu ngabarin ke keluarga juga. Yang pasti ngebantu dalam hal bisa menafkahi istri kembali. Nggak nyangka bisa di titik itu. Ada tips nggak sih Pak buat audiens yang lagi struggle buat dapet kerja? Yang pertama, selalu percaya bahwasanya jalan itu ada. Mungkin selangkah lagi atau mungkin berapa ribu langkah lagi, tapi selalu percaya bahwasanya kalian pasti akan mendapatkan pekerjaan lagi. Terus yang kedua adalah investasi. Invest in anything you have.
Entah itu uang, entah itu waktu, apapun yang kita punya, itu investasi. Dan yang terakhir adalah menerima dan mensyukuri kondisi. Karena sesusah apapun hal yang kita hadapi di kehidupan, pasti selalu ada di sekitar kita yang kita bisa syukuri. Boleh jadi pengalaman ini, pengalaman kesulitan ini adalah pengalaman yang bisa menguatkan. Dan bahkan kita nggak pernah tahu hikmah apa yang kita bisa petik dari perjalanan ini. Halo, nama aku Fatur. Aku merupakan alumni dari Job Connector Digital Marketing Purwadika, Jakarta. Sekarang aku sedang bekerja sebagai Digital Marketer and Communication Officer di LPT UI. And this is my alumni story. Ingin menjadi digital talent seperti alumni Purwadika? Kamu bisa cek website berikut ini atau chat tim admission kami melalui WhatsApp. See you on another video.